Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alban Radanto dari kelas 11-1. Di sini saya akan mempraktikkan khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayadihillahu fala mudhillah wa may yudlil fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa la syarikallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa man amila ilhamin min jagari unsa wa huwa mu'minun fanuhyiyanahu hayatan thayyiban wala najriyanahu ajruhum buahsani makanu ya'lamun. Sidang Jumat yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha pengatur dan maha pemberi nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini di tempat yang mulia dalam rangka menunaikan salat Jumat. Semoga setiap langkah kita menuju tempat ini senantiasa mendapatkan ridho Allah dan kelak menjadi saksi ketaatannya kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, penghulu para nabi dan rasul, membawa rahmat ke seluruh alam dan pemberi syafaat kelak di padang mahsyar. Salawat dan salam juga semoga tercurah limpahan kepada keluarga dan para sahabatnya, tak terkecuali kepada para tabi'innya, hingga kepada kita tak henti-hentinya berharap semoga kelak diakui umatnya yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebelum melanjutkan khutbah, khatib berpesan kepada jamaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sebab orang yang paling dekat dan paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling melimpah kekayaannya. Ini artinya muslim manapun tak memandang pangkat, status sosial, berkesempatan untuk meraih derajat takwa dan menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, sebagaimana ayat yang sudah dibacakan khatib dalam muqaddimah di atas, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila ilaihim min zakari an unsa wa huwa mu'minun fanuhyiyannahu hayatan thayyiban walan nazriyannahu ajruhum buahsani makanu ya'lamun. Yang artinya, siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan memberikannya kehidupan yang baik dan kami akan memberikannya balasan dengan pahala yang baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, melalui ayat itu Allah menjanjikan kehidupan yang baik bagi hambanya, beriman dan mengerjakan amal soleh. Bahkan Allah sudah menjanjikan balasan yang baik dibanding dengan amal yang dikerjakan hamba-hambanya. Ini menjadi bukti bahwa Allah sangat menghargai hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan memperbanyak mengerjakan kebajikan. Sebab iman dan amal soleh diridhai Allah, yang akan menjadi bekal kita menghadapi alam akhirat kelak. Hadirin yang berbahagia, meski amal menjadi bekal menghadapi kehidupan kekal di akhirat, tetapi kita juga jangan tergantung pada amal kita sendiri, sebab kunci meraih kebahagiaan di akhirat bukan amal, melainkan keridhaan Allah. Tidak ada amal yang besar ketika tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun tidak ada amal yang kecil ketika diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat alam yang perlu dipahami oleh kita semua. Oleh karena itu, alangkah pentingnya kita mengetahui hakikat amal yang kita kerjakan, tujuannya agar tidak sia-sia dalam mengerjakan suatu amal, tetapi jauh dari ridha Allah. Hal ini tentu saja sangat merugikan untuk kita.
Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Ibnu Atalia dalam kitab hikmahnya memberikan pedoman bagi kita semua. Sebelum mengerjakan suatu amal, hendaknya kita penuh dengan makrifat, ketauhidan, dan ubudiyah kepada Allah. Sesuai dengan bunyi ayat di atas yang mentasbihkan ketauhidan dan ubudiyah dengan istilah keimanan yang artinya syarat diterimanya dan diridhoinya amal baik adalah keimanan. Sehingga manusia tidak dapat beriman dan tidak dapat bertauhid kepada Allah, tidak memiliki kesempatan diterimanya amal. Selanjutnya, Ibnu Athaillah menjelaskan kadar makrifat ketauhidan dan ubudiyah. Seorang salik atau orang yang sedang menempuh jalan akhirat ditentukan seberapa totalitas dirinya dalam bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mengapa bersandar kepada Allah untuk menjadi makrifat ketauhidan ubudiyah seorang salik? Sebab orang-orang makrifat dan bertauhid akan selamanya melihat Allah, sementara orang-orang yang sudah melihat Allah maka akan selalu dekat dan musyahadahnya kepadanya. Ia akan fana dan tidak akan melihat perkara lain selain Allah, sehingga yang terlihat dalam hatinya adalah tidak ada lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terjerumus kepada suatu kesalahan, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan melihat kesalahan itu sebagai perlakuan, hukuman, dan ketentuan bagi Allah bagi hambanya, yang tentunya menyimpan hikmah faidah yang harus disadari bahwa dirinya tidak maksum dan tidak memelihara dari dosa, di mana kesalahannya itu harus menjadi perhatian agar tidak terulang dan tidak boleh dilakukannya lagi, serta harus hati-hati agar dirinya tidak terjerumus kepada kesalahan yang serupa. Dan begitu pula ketika ada ketaatan yang keluar dari dirinya, maka ia akan melihat dirinya unggul dan memiliki kekuatan, sebab ketaatan itu semata-mata merupakan tipu daya dan kekuatan dari Allah, sehingga dirinya tetap tenang dan berharap takdir-takdir Allah. Hatinya tetap dalam cahaya-cahaya Allah. Baginya tidak ada perbedaan antara baik dan buruk, mudah dan susah, sebab dirinya tenggelam dalam samudra ketauhidan, tetap kaup dan raja, atau takut dan harap kepada Allah. Demikian seperti yang telah dikemukakan pada Untuniyah Hikmah Syekh Ibnu Athaillah berikut. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati lil tibadi alalla mali muqsani raja indahu zujilali. Sadaqallahul azim. Yang artinya di antara tanda bergantungnya pada amal dan kekurangan harapan ketika tergelincir pada kesalahannya. Persyaharan kitab Mahasin Al-Majalis Ibnu Arif Asy-Syahaji menjelaskan bahwa orang-orang yang sudah sampai pada tingkat marifat akan selamanya bersama-sama dengan Allah, sebab dirinya yakin hanya Allah yang mengatur dan mengurus dirinya. Tak heran jika lahir satu kekuatan dari dirinya. Ia tidak menuntut pahala sebab ia tidak melihat dirinya yang melakukan kesalahan atau ketaatan tersebut. Lagi pula amal ibadah dirinya belum tentu diterima Allah. Mengapa harus menuntut balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Begitu pula terjerumus pada suatu keburukan, dirinya akan memperbaiki, sebab hukuman tetap bagi orang yang berbuat salah. Dosa harus segera ditaubati atau direbus. Dirinya tidak melihat siapapun kecuali Allah, baik dalam keadaan sulit maupun mudah, baik dalam keadaan taat maupun maksiat. Penglihatannya fokus pada Allah. Sedangkan orang yang tidak marifat akan menisbahkan amal dan perbuatannya kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu ia akan menuntut bagian dari amal kebaikannya, yaitu ganjaran dan pahala. Penyebabnya selain belum makrifat, dirinya masih bergantung pada amal. Ia merasa tenang akan keadaan ruhanianya. Ketika berjerumus dalam keadaan kesalahan, ia akan berkurang harapannya. Ketika melakukan ketaatan, ia akan berkurang ketakutannya. Itu adalah bukti bahwa dirinya belum tajrid, belum terlepas dari sebab, dan belum makrifat kepada Allah. Siapapun yang melihat pertanda ini dalam dirinya, maka janganlah dirinya mengaku sudah memiliki kedudukan khusus di sisi Allah. Sebaliknya, ia termasuk orang yang baik di kalangan awam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bisa menjaga amal, tetap bersyukur meski sudah beramal, dan tetap ingat
bahwa kekuatan amal-amal semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima dan meridhoi segala amal kebaikan kita di akhirat, serta mengampuni segala kesalahan dan kelengahan kita, sehingga kita berhasil meraih ridho dan masuk ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu illahu wa lisairil muslimina min kulli dan min fastaghfiruhu innahu wa huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi asra rasulullah bihuda wa dini haq liyuridu alal ni kulihi wa kulil musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ayyuhal lazima manu taqalu haqqa qati wa la ta'munu illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un rabbikul buda wal awat. Rabbana zalamna anfusana wa ma taghfir lana wa tarhamna wa la kunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Waradallahu rabbil alim. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa insani wa lil ta'izil kubra wa yanha 'anil munkari wa baligh ya'izukum la'allakum tadhkarun. Fazkurullaha allazi ya'durukum wa yastaghfiruhu alal nikmatihi yazidukum wa la zikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.